Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Hakim dengan NPM 9882405122111008 dari Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Informatika, kelas IF1A angkatan 2022. Ingin mempresentasikan mengenai karakter building, di mana ada beberapa materi, yaitu pilar karakter, kemudian ada self esteem, lalu ada prasangka atau prejudis, dan yang terakhir ada integritas. Nah, yang pertama ada pilar karakter, atau 9 pilar karakter adalah sebuah konsep fondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter, cerdas, dan kreatif, yang setiap pilarnya terdiri atas kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Konsep ini merupakan strategi untuk memudahkan penamaan nilai-nilai karakter karena sesuai dengan mekanisme kerja otak, yaitu nilai-nilai tertentu yang akan lebih mudah dipahami apabila ada polanya. Nah, 9 pilar karakter itu terdiri dari yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptaannya yang mewujudkan dalam rasa syukur dan doa, serta menyayangi, menjaga, dan memelihara alam dan seluruh isinya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Selanjutnya ada mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, mandiri yang diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahan jika terbukti berbuat salah. Lalu amanah atau dapat dipercaya diwujudkan dengan sikap menepati janji, menyampaikan pesan ataupun titipan kepada yang berhak secara benar dan bertanggung jawab. Lalu berkata bijak diwujudkan dengan selalu menjaga perkataan yang baik, bijak, sopan, dan jujur, serta tanpa menyakiti atau mempermalukan pihak lain, serta berpikir secara mendalam sebelum mengungkapkan perkataan. Lalu ada hormat, santun, dan pendengar yang baik. Sopan santun dengan membiasakan dengan ucapan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin, setiap melakukan aktivitas yang relevan dengan kata-kata tersebut dan diucapkan dengan sopan. Nah, pendengar yang baik diwujudkan dengan memberi perhatian kepada lawan bicara, menatap dengan sopan lawan bicara, dan tidak memotong pembicaraannya. Lalu ada hormat dan patuh diwujudkan dengan sikap hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, dan usia, serta patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada dermawan, suka menolong, dan bekerja sama. Dermawan dan suka menolong yang diwujudkan untuk bersikap suka menolong siapapun, berbagi dalam bentuk apapun bagi yang memerlukan, tidak terbatas harta, serta mendahulukan dan memberikan fasilitas atau kenyamanan kepada yang membutuhkan, seperti orang tua, orang yang sudah renta, ibu hamil, dan ibu-ibu yang membawa anak kecil di tempat fasilitas umum seperti kereta, bus, dan sebagainya. Nah, kerjasama diwujudkan dengan sikap terbuka untuk berbagi tugas, berbagi peran, saling mendukung dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri mewujudkan dengan kemampuan untuk memimpin, berkompetisi secara sehat, berani untuk tampil, dan berekspresi secara positif. Kreatif diwujudkan dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan, impian, dan harapan, dan berupaya dengan berbagai cara yang spesifik, unik, dan terukur untuk meraih tujuan, impian, dan harapan, serta berupaya maksimal untuk mencari solusi atau masalah dan tantangan yang akan dihadapi. Nah, pantang menyerah merupakan rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat berjuang dan bertahan untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang baik dan adil dapat diwujudkan dengan
kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi yang lemah, berbuat baik, dan mengajak untuk kebaikan dan mengayomi. Bersikap sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk tampil dan berperan, tidak egois, terbuka untuk kerjasama, dan berbagi atas keberhasilan bersama. Kemudian baik dan rendah hati. Nah, baik dan rendah hati diwujudkan dengan berperilaku menghargai, senang menolong, selalu berbuat dan menebar kebaikan, meminta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman dan tidak membanggakan diri. Lalu, toleran dan cinta damai dan bersatu. Toleran diwujudkan dengan bersikap menghargai perbedaan latar belakang, suku, ras, agama, dan budaya, menghormati keyakinan agama dan tempat beribadah orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta tidak merasa yang paling benar dan baik. Cinta damai dapat diwujudkan dengan perilaku yang mengutamakan perdamaian, saling meminta maaf, dan bersabar. Kesatuan merupakan hasil perwujudan dari toleran dan cinta damai yang akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Nah, yang terakhir ada keempat, kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan merupakan perwujudan secara fisik nilai-nilai yang mengutamakan aspek kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Nah, berlanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah self-esteem. Pengertian self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa dipercaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Ciri-ciri self-esteem diantaranya adalah dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Lalu, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Kemudian dapat mengapresiasikan kebutuhan diri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, memiliki percaya diri yang tinggi, dan memiliki pandangan hidup yang positif. Nah, ada beberapa aspek dalam self-esteem, diantaranya ada kekuatan. Kekuatan artinya mampu menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku diri sendiri. Kekuatan ini akan diakui secara positif oleh orang lain berdasarkan kualitas perilaku kita. Kemudian ada keberartian. Keberartian memiliki arti kepedulian, afeksi, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan dan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seseorang dari orang lain. Bila orang lain menerima kita, biasanya ditandai dengan adanya keharmonisan hubungan yang terjalin. Lalu lingkungan juga akan menyukai kita. Selanjutnya ada kebajikan. Kebajikan memiliki arti bahwa setiap individu menunjukkan ketaatannya, mengikuti batasan moral dan etika di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. Lalu ada kemampuan. Nah, kemampuan ini artinya dapat menunjukkan bagaimana kamu dapat mencapai tujuanmu, namun itu semua tergantung pada variasi beberapa usia. Self-esteem di usia remaja meningkat jika mereka tahu apa saja tugas-tugas untuk mencapai tujuannya. Peneliti menemukan bahwa self-esteem di usia remaja akan meningkat saat mampu menghadapi suatu masalah. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama ada opini dari orang lain. Opini orang lain ini seperti opini teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Opini dari orang lain dapat mempengaruhi self-esteem kamu. Biasanya, opini orang lain terhadap diri kita ini memiliki opini yang buruk dan dapat menurunkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya ada pikiran diri sendiri. Tidak hanya pengaruh dari orang lain, diri sendiri juga dapat mempengaruhi self-esteem. Yang dimiliki perkataan yang kamu ucapkan untuk diri sendiri membekas di pikiran kita, dan kita akan terus memikirkannya seolah-olah semua perkataan itu benar, dan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Selanjutnya ada keterampilan diri. Nah, self-esteem bisa ditingkatkan dengan mengasah keterampilan. Semakin banyak keterampilan yang dipunya,
maka semakin tinggi juga self-esteem milikmu. Jangan menyalahkan diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain ketika gagal dalam mengasah keterampilan. Gali potensi diri sedalam mungkin. Selanjutnya ada pola asuh saat masa kecil. Salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem adalah dari pola asuh sewaktu kecil. Riset menunjukkan bahwa jika Anda diasuh dengan cara otoriter, akan membuat self-esteem lebih rendah karena mengalami trauma. Nah, selanjutnya ada keterbatasan yang dimiliki. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keterbatasan menjadi suatu penghalang dalam beraktivitas. Belum lagi pendapat orang lain mengenai kelemahan kita yang sering kita dengar juga dapat membuat self-esteem yang kita miliki menjadi turun. Nah, selanjutnya adalah cara meningkatkan self-esteem. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang sangat mengenal diri kamu sendiri. Kenali lebih dalam diri kamu, cari tahu potensimu, dan cari tahu juga kekuranganmu. Kerahkanlah semua tenaga dan pikiran untuk mempelajari hal baru. Selanjutnya ada berhenti membandingkan diri. Jika kamu merasa ada salah satu atau kurang dari dirimu, evaluasilah dirimu sendiri tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuat kamu tidak percaya diri dan menurunkan self-esteemmu. Kemudian ada memiliki tujuan hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Memiliki tujuan hidup artinya memiliki rencana juga. Dengan adanya hal itu, kamu akan semangat untuk mencapai tujuan hidup serta rencana-rencana yang kamu rancang. Lalu ada jalin relasi yang positif. Nah, jalinlah relasi yang positif dengan teman-teman yang positif agar kamu terbawa positif dan meningkatkan self-esteemmu. Yang terakhir ada terima keadaan diri sendiri. Nah, berlanjut ke materi berikutnya adalah prejudis atau prasangka. Nah, dalam kehidupan ini terkadang kita selalu berprasangka terhadap suatu hal yang tidak berdasar. Kondisi ini juga bisa dibilang dengan istilah prejudis. Prejudis sendiri awalnya digunakan pada seseorang sebelum adanya informasi yang memang dirasa benar dan relevan, atau bisa dijadikan suatu dasar akan penilaian tersebut. Sikap ketidaksukaan tersebut tidak memiliki dasar atau kebencian terhadap seorang individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan keyakinan stereotip negatif karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik unik dari seorang individu atau sekelompok orang. Nah, ada aspek-aspek dalam prasangka atau prejudice. Yang pertama ada antilocution. Aspek yang pertama adalah antilocution, yaitu suatu pembicaraan yang mengarah ke permusuhan. Selain itu, aspek ini di dalamnya juga terdapat sikap merendahkan secara verbal, memiliki lelucon rasial, atau lelucon perbedaan budaya dan ras kepada seseorang ataupun sekelompok orang tertentu. Nah, lalu ada avoidance. Berikutnya ada aspek avoidance yang berarti suatu usaha untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Akan tetapi, penghindaran yang dilakukan ini tidak akan menimbulkan efek kerugian secara aktif. Lalu ada discrimination. Adalah suatu usaha untuk pengusiran dari suatu tempat, mengambil hak sipil serta pekerjaan yang mereka miliki. Lalu ada physical attack. Ada juga aspek physical attack yang artinya adalah suatu tindakan kekerasan terhadap orang maupun properti lain yang mana orang atau properti tersebut dianggap selalu berhubungan dengan prasangka itu. Yang terakhir ada extermination yang memiliki arti suatu kekerasan yang dilakukan tanpa pandang bulu pada seluruh kelompok yang prasangka termasuk genosida. Nah, ada beberapa indikator perilaku dalam prasangka. Yang pertama, perilaku menghindar. Perilaku menghindar adalah ketika seseorang memberi prasangka akan memiliki kecenderungan perilaku menghindar dari kelompok lain yang diprasangkainya, atau bisa juga berupa anggapan jika kelompok yang ia beri prasangka tersebut cenderung menghindar dari kelompoknya. Yang kedua ada perilaku antisosial. Berikutnya ada prasangka antisosial yang jika dilihat dari artinya adalah ketika seseorang memiliki prasangka akan sudut pandangnya terkait dengan kelompok lain dan ia memutuskan untuk menolak melakukan berbagai macam bentuk kontak sosial dengan kelompok yang ia berikan prasangka tersebut.
Atau bisa juga orang dengan prasangka akan memiliki anggapan jika kelompok yang diprasangkainya menganggap kelompoknya adalah outgroup dan menolak untuk melakukan tindakan kontak sosial kepada kelompoknya. Berikutnya ada perilaku kekerasan. Adalah ketika memberi prasangka memiliki pemikiran jika tindakan kekerasan yang dilakukan kepada individu atau kelompok lain yang diprasangkainya adalah tindakan yang wajar, atau bisa juga orang dengan prasangka menganggap jika kelompok yang ia berikan prasangka akan menilai jika kekerasan adalah suatu hal yang wajar dalam memperlakukan kelompoknya. Kemudian ada perilaku merendahkan religiusitas. Merendahkan religiusitas bisa diartikan ketika seseorang memiliki prasangka akan memandang lebih rendah tingkat religius yang dimiliki oleh kelompok atau individu lain. Nah, materi terakhir adalah integritas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Ciri-ciri orang berintegritas diantaranya memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Lalu, bertindak konsisten dan transparan. Menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan orang berintegritas memiliki sikap objektif. Contoh bentuk integritas yaitu yang pertama, datang tepat waktu, kemudian tidak mengingkari janji, mengakui kesalahan, lalu memenuhi tanggung jawab, membela hal yang benar, memberikan contoh yang baik, dan jujur terhadap kelemahan. Nah, ada manfaat-manfaat integritas. Yang pertama, secara fisik, integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Lalu, ada manfaat secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Nah, selanjutnya ada secara emosional. Manfaat secara emosional, integritas dapat membuat diri seorang penuh dengan motivasi, empati, serta solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Kemudian ada secara spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Lalu ada yang terakhir, secara sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.